Hal-hal buruk bisa terjadi dan menimpa siapa saja, entah dikarenakan kelalaian diri kita sendiri, atau disebabkan oleh kelalaian orang lain, atau bahkan memang sudah menjadi takdir diri kita untuk mengalami kejadian atau musibah buruk. Namun, di balik ketiga hal tersebut, beberapa hal buruk yang menimpa diri kita juga bisa dikarenakan adanya sosok makhluk alam gaib yang diizinkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, membuat kita bisa mengalaminya. Dan beberapa kejadian yang pernah saya temui dialami oleh seseorang ketika ada musibah yang dikarenakan oleh sosok gaib. Kebanyakan di antaranya tidak menyadari bahwa semua hal dan musibah buruk tersebut berasal dari sosok makhluk alam gaib. Mereka berpikir bahwa apa yang mereka alami adalah sebuah takdir dari Tuhan Yang Maha Kuasa, padahal sejatinya jika kita lebih teliti dan berhati-hati serta memahami, kita bisa menghindari kejadian-kejadian atau musibah buruk yang disebabkan oleh sosok gaib. Lalu, kejadian dan musibah buruk apa yang biasanya terjadi dan disebabkan oleh makhluk alam gaib? Simak video ini sampai habis. Meskipun memang memiliki persentase yang sangat kecil, namun kejadian buruk dan musibah-musibah yang menimpa diri kita bisa juga disebabkan oleh faktor makhluk alam gaib. Misalnya seperti kecelakaan. Memang sebagian besar ketika seseorang mengalami kecelakaan, faktor terbesar yang menjadi penyebabnya adalah kelalaian diri kita sendiri atau kelalaian orang lain dan berbagai faktor secara teknis lainnya. Akan tetapi, pernah saya temui beberapa orang yang pernah mengalami sebuah kecelakaan, terutama saat mengendarai sebuah kendaraan, dikarenakan adanya gangguan gaib yang dia alami. Entah muncul sebuah suara yang seolah-olah memanggil dirinya, entah secara tiba-tiba melihat ada orang lain yang melintas tepat di depan kendaraannya, atau secara tiba-tiba pandangan menjadi hilang seolah-olah membuat dia tidak melihat objek lain di depannya, dan lain sebagainya. Yang pada intinya, makhluk alam gaib menggunakan berbagai macam cara untuk mengalihkan konsentrasi kita saat kita sedang mengemudi. Seperti yang saya katakan tadi, walaupun memiliki persentase yang sangat kecil, namun tetap ada beberapa kemungkinan kecelakaan yang kita alami terjadi dikarenakan adanya gangguan makhluk alam gaib. Oleh karena itu, saya sendiri terkadang ketika melewati sebuah tempat yang terasa berbeda energinya, maka saya akan selalu menyalakan klakson, lampu tembak, atau mengucapkan salam di dalam hati saya. Agar apa? Jika seandainya memang ada sosok gaib di tempat tersebut, setidaknya saya telah menghormati dia yang ada di sana. Selanjutnya teman-teman, mengalami sebuah penyakit. Tentunya menderita sebuah penyakit adalah musibah buruk bagi kita semua. Namun, selain dikarenakan cuaca, genetik, atau pola hidup, sakit yang kita alami juga bisa dikarenakan faktor dari makhluk alam gaib. Ya, sekali lagi, walaupun memiliki persentase yang sangat kecil, namun tetap ada peluang penyakit yang kita alami berasal dari sosok gaib. Ada banyak hal yang menyebabkan makhluk alam gaib membuat diri kita sakit. Entah karena kedatangan sosok kodam, ditegur oleh kodam penjaga, sampai penyakit yang dikirimkan oleh orang lain. Namun teman-teman, di antara semua hal itu, sakit yang dikarenakan oleh makhluk alam gaib paling sering terjadi dikarenakan diri kita melakukan perbuatan-perbuatan konyol, berkata kasar,
atau bahkan mengambil sesuatu yang seharusnya tidak boleh diambil di suatu tempat yang telah dihuni oleh makhluk alam gaib. Terkadang banyak orang seringkali lupa dan menyepelekan tata krama saat baru saja mengunjungi suatu tempat. Padahal bisa saja di tempat tersebut telah ada sosok gaib yang tidak suka dengan perilaku-perilaku aneh dari orang yang ada di daerah kekuasaannya. Ibarat kata, diri kita mengunjungi rumah dari kerabat kita, maka pasti kita wajib menjaga tata krama di rumah tersebut. Bayangkan ketika kita bertamu di rumah kerabat kita, namun kita buang air sembarangan, meludah sembarangan, berkata-kata kasar, atau dengan sengaja merusak atau mengambil barang yang ada di rumah kerabat kita. Pasti saya sangat yakin kerabat kita akan langsung mengusir kita dari rumahnya. Begitupun juga kita berperilaku sesukanya saat mendatangi suatu tempat. Bisa saja penghuni tempat tersebut tidak suka dan membuat diri kita menjadi sakit. Selain itu teman-teman, hilangnya seseorang juga bisa disebabkan campur tangan dari makhluk alam gaib. Walaupun mungkin memang sangat jarang sekali kejadian ini terjadi, tapi tidak menutup kemungkinan seseorang bisa hilang, entah hanya sebentar atau bahkan selama-lamanya. Nah, mungkin kasus hilangnya seseorang paling sering kita dengar di daerah pegunungan atau hutan, yang disebabkan orang tersebut tanpa disengaja masuk ke portal alam gaib dan tidak bisa lagi ditemukan. Akan tetapi, kasus hilangnya seseorang dikarenakan makhluk alam gaib juga bisa terjadi di tempat yang ramai penduduk. Biasanya, hal ini terjadi dikarenakan orang tersebut bertemu dengan makhluk alam gaib dan diajak untuk ikut masuk ke alam gaib. Atau bisa juga dikarenakan sosok kodam yang menjaga seseorang membawa sebentar orang yang mereka dampingi untuk mengunjungi alam gaib. Sedikit cerita, saya sendiri pernah mengalami hal ini, di mana pada suatu hari sebenarnya saya sedang tertidur di kamar dan saya bermimpi diajak ke suatu tempat oleh sosok gaib yang menjaga diri saya. Akan tetapi di saat saya tertidur, tubuh saya tidak berada di dalam kamar. Semua anggota keluarga saya melihat di kamar saya dan tidak menemukan tubuh saya, dan mereka berpikir saya sedang tidak ada di rumah. Padahal pada momen itu saya memang benar-benar tertidur di dalam kamar saya. Banyak orang seringkali lupa bahwa selain adanya Tuhan yang Maha Kuasa dan malaikat, juga terdapat berbagai makhluk alam gaib yang beberapa di antaranya diberikan izin oleh Tuhan yang Maha Kuasa untuk melukai atau bahkan mencelakai manusia. Oleh karena itu, menjaga perilaku, kata-kata, atau bahkan pikiran kita saat kita mendatangi suatu tempat adalah hal yang sangat penting. Bukan karena kita takut dan tidak percaya akan kuasa Tuhan yang Maha Kuasa, namun lebih kepada menghormati apapun dan siapapun sosok-sosok tak kasat mata yang terlebih dahulu ada dan tinggal di suatu tempat. Dan yang paling terpenting, berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Entah kita akan berpergian atau saat sedang datang ke suatu tempat, sangatlah penting dan tidak boleh dilupakan. Jika seandainya teman-teman pernah mengalami berbagai musibah atau kejadian-kejadian buruk, dan kamu mungkin bertanya-tanya, apakah kejadian buruk atau musibah tersebut terjadi dikarenakan campur tangan makhluk alam gaib atau bukan? Kamu bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Karena bisa saja saya atau teman-teman lain yang sedang menyaksikan video ini bisa menjawab pertanyaan tersebut. Atau jika teman-teman ingin bertanya secara langsung kepada saya secara live, teman-teman bisa juga memfollow akun Instagram saya. Bahkan di
di akun Instagram. Saya juga sering mengadakan sesi video call secara pribadi, di mana jika teman-teman ingin bertanya secara personal kepada saya, teman-teman bisa join di sesi tersebut. Link akun Instagram saya akan saya tulis di kolom komentar. Sampai di sini video saya. Salam indigo, salam topeng.